Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Belasan pasien anak penderita campak dirawat di RSUD Bangkalan. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi ternama di Surabaya ditemukan tewas dalam kamar. Harga beras melambung, warga serbu pasar murah beras di Surabaya. Kita ke informasi pertama, sebanyak 17 anak terpapar campak dan tengah menjalani perawatan di RSUD Syamrabu, Bangkalan. Dalam 8 bulan terakhir tercatat 275 anak-anak di Bangkalan terpapar virus campak dan 1 diantaranya meninggal dunia. Sejak Januari 2025, kasus campak pada anak di Bangkalan terus mengalami peningkatan setiap bulan. Pada Agustus 2025 tercatat sudah 50 anak terjangkit penyakit campak. Dari jumlah itu, 17 pasien masih menjalani perawatan di RSUD Syamrabu, Bangkalan. Belasan pasien campak yang dirawat didominasi oleh anak di bawah usia 5 tahun. Para pasien dirujuk ke RSUD Bangkalan karena mengalami demam tinggi, disertai ruam merah di belakang telinga dan beberapa bagian wajah. Rata-rata pasien anak penderita campak yang dirawat di RSUD Bangkalan menjalani rawat inap antara 3 hingga 7 hari dan diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sembuh. Di RSUD ini pasien campak memang mengalami peningkatan yang signifikan ya untuk angka kejadiannya dibanding tahun-tahun lalu. Mulai bulan Januari sampai Agustus 2025 ini didapatkan 275 pasien campak dari berbagai macam usia, didominasi oleh balita bawah 5 tahun. Untuk yang masih dirawat ada berapa? Saat ini kami merawat 17 pasien morbili. Ada yang meninggal? Dari Januari sampai Agustus ini satu pasien meninggal itu karena komplikasinya yaitu bronchopneumonia, infeksi paru. Berdasarkan catatan RSUD Bangkalan sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 275 anak terpapar virus campak di wilayah Bangkalan. Mereka berasal dari wilayah utara Bangkalan seperti Kecamatan Geger dan Kokop. Kasus campak juga mengakibatkan 1 anak meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Ya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya ditemukan meninggal di kamar rumah kontrakannya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa tersebut. Di salah satu kamar rumah kontrakan perumahan Wisma Permai 1 nomor 52 Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Titan Muhammad Lukman ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mahasiswa semester 3 Teknik Komputer Institut Teknologi 10 November Surabaya ini ditemukan dalam posisi terlentang di atas tempat tidur. Ibu Titan yang datang ke lokasi kejadian setelah menerima kabar tidak kuasa menahan tangis hingga ditenangkan teman-teman Titan. Polisi yang datang setelah mendapat laporan menemukan tabung gas nitrogen warna putih di samping jasad Titan. Dalam olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan tersebut, polisi juga menemukan kardus pembungkus tabung gas nitrogen yang dipesan atas nama korban. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban sebab masih menunggu hasil visum. Dari keterangan beberapa saksi, teman satu kos-kosan menyampaikan bahwa korban mempunyai pernah bercerita mempunyai beberapa masalah. Nah, untuk itu tentunya kami akan dalami dalam proses penyelidikan ini dan jenazah saat ini sedang kita bawa ke rumah sakit untuk kita lakukan otopsi atau kita visumkan. Jasad korban kemudian dievakuasi dengan ambulan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk kepentingan autopsi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Sejak sepekan harga beras di pasar tradisional Kota Blitar mengalami kenaikan.
Harga beras jenis premium bahkan kini tembus Rp15.000 per kilogram. Akibat naiknya harga beras, kini masyarakat resah karena harus mengeluarkan biaya tambahan belanja kebutuhan dapur. Tapi permintaan dia bulan-bulan ini kok agak. Kenaikan harga beras di Pasar Pon, Kota Blitar terjadi sejak sepekan ini. Harga beras premium dari Rp13.500 kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram atau naik Rp1.500 per kilogramnya. Tak hanya beras premium, beras kualitas medium juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp12.500 kini naik jadi Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga beras diduga akibat ada permainan harga di tingkat tengkulak. Karena stok beras di pasar saat ini tidak ada keterlambatan pengiriman. Dampak naiknya harga beras juga membuat pedagang mengalami penurunan omset. Jika biasanya bisa menjual hingga 100 kg per hari, kini hanya sekitar 70 kg. Beras selip berapa, Mas? Beras selip sampai eceran 14.000 Mas. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 12,5 13. Itu sudah berlangsung berapa lama, Mas? Ya sekitaran 1 bulanan lah, 1 bulan. Kalau yang premium? Premium sampai 15 sama 15,5 ecerannya. Itu karena ada operasi pasar atau? Kayaknya nggak ada Mas, operasi pasar yo kan udah ada untuk hari ini operasi pasar. Jadi emang lesu gitu? Oh, punya lesu pasar gitu. Sementara itu akibat naiknya harga beras membuat masyarakat dan pedagang nasi kini mulai resah. Karena meski harga beras naik, namun tidak serta-merta ikut menaikkan harga makanan untuk menjaga agar pelanggan tidak beralih. Yo sangat ini Mas, apa namanya? Ya jualan sepi terus beras muda gitu ya susah Mas kita. Tidak ada untungnya jualan nasi itu, Mas. Oke, biasanya dalam sehari itu atau sebulan gitu menghabiskan berapa kilo beras, Bu? Ini kan masih baru, jadi habis berapa ya? 20 kiloan lah. Pedagang dan pembeli beras mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga beras untuk menekan biaya belanja yang semakin mencekik. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Operasi Pasar Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP dari Bulog Senin siang digelar di Pasar Suponyono Rungkut, Surabaya. Operasi Pasar Beras Murah digelar untuk menstabilkan harga beras. Warga rela antri sejak pagi untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar stabilisasi pasokan dan harga pangan yang digelar di pasar tradisional Suponyono, Surabaya. Dalam operasi pasar beras SPHP ini disediakan sekitar 1 ton. Harga beras yang dijual lebih murah dari harga di pasaran. Untuk kemasan per 5 kg dijual Rp60.000. Sementara harga di pasar untuk beras jenis medium masih dijual sekitar Rp75 hingga Rp80.000. Salah satu pembeli beras, Sukarsi, mengatakan senang bisa mendapatkan beras murah jenis medium ini. Meski kualitasnya tidak sebagus beras premium, ia tetap membelinya untuk dicampur dengan beras yang ada di rumah. Dapat berapa? 5 kilo. Oh, gimana Bu ini? Emangnya sulit Bu untuk beras SPHP di pasar ini Bu? Ya, tidak apa-apa. Ya, buat campuran Pak. Buat campuran sehari-hari ya Bu ya? Ya, kalau gini kan nggak enak. Kalau campuran. Operasi pasar yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dipantau langsung Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Beras SPHP yang merupakan beras kelas medium banyak dicari warga di saat harga beras premium melambung tinggi. Diharapkan dengan adanya operasi beras SPHP bisa menekan harga beras yang masih mahal. Di lapangan kebutuhan beras itu karena memang konsumsi tertinggi di masing-masing keluarga
Maka saya ingin cek supaya kelancaran distribusi SPHP itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi tadi yang pertama saya datangi, tokonya menyampaikan memang tidak tiap hari mereka mendapat supply. Nah, yang seperti ini saya tanya lagi, apakah masyarakat lebih banyak membeli yang medium atau premium? Mereka bilang lebih banyak membeli medium. Dalam operasi beras SPHP ini, setiap warga maksimal bisa membeli 2 karung atau 10 kg. Operasi beras SPHP ini akan rutin digelar untuk menurunkan harga beras di pasaran. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.